Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga seluruh kelas 12 AKL 1, 2, dan 3 senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan memberikan sedikit trik untuk sukses uji kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, di dalam mengerjakan MAYOP ada beberapa hal yang betul-betul harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika membuat data perusahaan untuk current financial year. Nah, di dalam menu utama ini untuk mengetahui current financial year yang sudah kita buat, maka kita bisa melihatnya di menu setup di sini ya. Kemudian klik company information. Nah, di sini ini kita sebetulnya bisa melihat ya tahun berapa kita membuat data awal perusahaan, termasuk juga last month dan conversion month-nya. Di sini terlihat bahwa current financial year-nya tahun 2021. Hati-hati ya, seandainya kalian mengetiknya itu salah, misalnya nih tahun 2020 misalnya, maka pada saat mengentry data transaksi itu bisa ya di tahun 2021. Hanya saja pada saat mencetak laporan keuangan, maka ketika kita akan membuat misalnya balance sheet-nya Desember 2021, maka MAYOP yang kita kerjakan tadi tidak bisa membuat laporan di tahun 2021 karena kita entry datanya 2020, seperti itu ya. Jadi maunya adalah ya yang kita buat current financial year-nya. Ini juga ya untuk company name, seandainya kalian salah membuat data di awal, itu bisa kita editnya di sini. Misalnya nih, nanti pas uji kompetensi kalian ngetiknya adalah UD Buana dan seterusnya. Itu kan tidak seperti itu ya. Tulisnya adalah nomor peserta, kemudian nama. Gantinya di sini. Ini tidak Ibu berikan pada saat pembelajaran ya, karena ini bisa dipakai untuk copy paste, untuk dipakai hal-hal yang curang. Tapi kadang-kadang kalian paham, tapi Ibu tidak memberikan. Nah, biasanya di sini siswa akan mengedit data temannya dengan data pribadi, data sendiri. Ini Ibu berikan pas akhir pembelajaran ya, karena kita kan sebentar lagi akan menghadapi UKK. Kalau kalian salah mengetik company name, bisa diubahnya di setup company information. Kita silakan di sini diubah. Yang bisa diubah ada hanya company name dan alamat dan seterusnya. Untuk current financial tidak bisa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang lainnya adalah dalam membuat akun. Dalam membuat akun juga hati-hati. Ini kan karena sudah terbiasa, kadang-kala gampang gitu ya. Tetapi tidak seperti itu, artinya kita harus ingat mana yang edit, mana yang buat baru. Seperti di aset, di current financial, di current aset, itu yang diedit cukup 3 saja ya. Yaitu yang pertama cash in bank. Cash in bank ini mengedit dari check account, itu yang pertama. Kemudian petty cash itu sebetulnya bisa edit, bisa baru. Tapi kadangkala kalian lupa kalau baru itu tipenya bukan bank, maka petty cash mengedit dari undeposit, karena undeposit itu tipenya sudah bank. Kalau kita membuat akun petty cash itu new, maka tipenya itu harus kita ubah menjadi bank, karena kalau tipenya tidak bank, pada saat adanya transaksi petty cash pengeluaran kas kecil, maka ketika kita klik menu banking spend money, maka akun petty cash itu tidak muncul karena akun tipenya bukan bank, seperti itu ya. Jadi
Ini ibu ulangi lagi bahwa petty cash itu edit dari undeposit. Kemudian account receivable juga seperti itu, mengedit dari trade debtors. Penting ini ya. Insya Allah sudah pada ingat ya. Hanya terkadang masih ada satu dua yang lupa. Tolong ini diperhatikan biar nanti cepat gitu ya. Tidak usah link akunnya tidak berubah-ubah lagi. Kemudian yang kedua liabilities. Liabilities itu hati-hati di sini ya, ada account payable dan expense payable, ini berbeda ya. Accounts payable ini yang edit dari trade creditors. Seperti itu. Equity, kebetulan equity hati-hati ini. Kalau yang retain earning ya udah itu tidak usah diganti. Boleh digantinya ya laba ditahan. Sehingga raka capital, raka drawing, income summary itu buat baru semuanya. Historical balancing ini kalau balance pasti 0, tetapi kalau historical balancing ada angkanya dipastikan kita masih ada kesalahan, tidak balance berarti ya. Seperti itu ya. Jadi di dokumen, maaf, di soal UD Buana ini untuk equity kita buat baru semua. Income juga sama. Ini tolong dikerjakan dengan cepat ya. Biasakan mengetik walaupun tidak bisa 10 jari, minimal semuanya berfungsi. Jangan 1 jari aja atau hanya 2 jari begitu ya. Karena ini penting. Kalau kita mengerjakannya lama, kasihan sayang waktunya itu terbuang dan sia-sia. Dengan cepat ya. Tidak usah matanya itu melihat berkali-kali. Begitu ngetik sales itu ya udah sales terpikir dalam pikiran kita SALES gitu ya, cepat. Perlu konsentrasi yang tinggi, itu penting. Yang terjadi account list ya. Hal yang lain adalah dalam membuat, kalau card file itu mudah ya, tidak ada yang salah dalam membuat card file. Inventory yang harus diperhatikan di dalam membuat daftar inventory, daftar persediaan. Ketika kita membuat account list new, maka yang harus diperhatikan, misalkan ini ada ibu klik new ya, yang harus diperhatikan itu item number dan name. Item number itu nomornya, name itu ya nama barangnya apa gitu ya. Kemudian harus diperhatikan juga I buy, ini I sell, dan I inventory. Ini penting ya. Ini kan sebetulnya di awal di kelas 11 ini dijelaskan apa sih ini fungsinya. I buy, kotak ini ada artinya. Kalau sistem persediaannya fisik, maka cukup I buy dari I sell saja. Tapi kalau persediaannya ini artinya bukan bahan dagangan, jasa, maka ya I sell saja karena kita tidak membeli barang. Tapi kalau persediaan barang, perusahaannya adalah sistem persediaannya adalah perpetual seperti yang kita kerjakan, maka tiga-tiganya kita klik I buy, I sell, dan I inventory. Seperti ini ya. Misalnya ini nomornya adalah 003, misal barangnya apa. Nah, hati-hati. Ini kan sebetulnya I buy this item ini sudah ada linknya cost of sale, berarti cost of goods sold. Nah, begitu kita klik, biasanya kursornya itu langsung muncul ke cost of goods sold. Hati-hati ya, karena kalau kita salah memasukkan akun di sini, maka yang terjadi adalah jurnal yang tercetak itu akan salah juga. Tuh ya. Yang lainnya ini nggak usah diisi. Yang penting juga ada buying detail dan selling detail. Yang diisi itu sebetulnya yang lain ini misalkan selling unit dan sebagainya perlu diisi, tapi sudah saja. Yang penting adalah tax kode when sold, artinya tax kode ketika menjual dan tax kode ketika membeli. Artinya biar selalu muncul PPN, maka ini selalu kita aktifkan PPN. Seperti itu ya. Kita aktifkan. Nah, itu penting sekali ya. Artinya jangan sampai salah dalam pengisian I buy, I sell, dan I inventory.
ini nggak jadi. Nah, ini bisa kita edit, kita delete. Nah, kemudian dalam mengisi saldo, hati-hati ya, dalam mengisi saldo itu kan kita bisa count inventory atau adjust inventory. Nah, biar cepat itu count inventory saja. Artinya yang kita isi adalah pertama kuantitas dulu, baru nanti apa, ada balancingnya ya. Kemudian kita sesuaikan akunnya adalah merchandise inventory. Berikutnya nanti tampilannya sama, yaitu ada di seperti adjust inventory. Di dalam adjust inventory, karena kita settingannya conversionnya itu adalah Desember, maka date-nya ini kalau kita ketik November tidak bisa. Makanya 30 November sama seperti tanggal 1 Desember, sehingga date-nya ini 1 Desember baru mau ya. Hati-hati kalau mengisi tidak ke count inventory, adjust inventory, maka yang harus diisi adalah akunnya. Artinya akunnya itu nanti persediaan ke akun apa, maka kita klik merchandise. Tetapi kalau pada saat mengisi saldo itu kita sudah klik inventory, kemudian klik count inventory, maka defaultnya itu kan sudah kita isi di depan merchandise, sehingga ini sudah muncul. Itu yang harus diperhatikan ya, beda antara mengisi lewat count inventory atau adjust inventory seperti itu. Tapi tampilannya tetap sama. Artinya kalau barang dagangannya banyak, cukup kita lebih mudah mengerjakan count inventory sebetulnya. Ini juga dikerjakan dengan penuh konsentrasi ya, karena unit cost-nya itu kebetulan posisinya itu yang 15 di atas, yang 14 di bawah, sehingga harus hati-hati jangan sampai tertukar. Tuh di dalam data awal perusahaannya. Kemudian jika kita menjumpai transaksi yang meragukan, misalnya transaksi meragukan itu misalnya seperti ini ya, kita sudah mengerjakan tetapi kok tidak ada jurnalnya ya, gitu ya, sehingga ini mana ya jurnalnya. Nah, dalam mengerjakan mayap memang jangan sering panik ya, artinya tenang, hatinya masing-masing ditenangkan. Bagaimana cara menenangkan ya, itu perlu latihan, dan ya penting berdoa ya. Doanya apa ya, yang paling sederhana itu Robbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Seperti itu ya, artinya biar hati itu tenang, banyak doa saja, semuanya kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang akan mengatur semuanya. Jadi kita pasrah, yakin, dan berusaha itu ya. Nah, seandainya ada hal-hal yang dirasa kita ragu, maka sebenarnya kita boleh melihat jurnal, tetapi jangan sekali-kali ngeklik oke. Contoh misalnya saya ingin melihat, tadi transaksi yang pembelian atau sell ya, misalnya tanggal 6 tadi gimana ya, kita klik, boleh dibuka, klik panah, begitu tampil, oh iya, misalnya ini kok salah, udah gak usah dibetulkan kalau itu tidak penting-penting banget. Contoh misalnya invoice-nya ini salah ya, udah biarkan, abaikan. Nah, kalau tidak perlu dirubah, maka klik cancel, jangan di OK, karena kalau kita klik OK maka jurnalnya akan muncul ke bawah. Untuk transaksi UD Buana, karena ada dua pembelian terakhir yang berbeda, maka Ibu harapkan jangan sekali-kali mengedit yang ada hubungannya dengan merchandise ya. Seperti tanggal 6 itu tidak boleh diedit, tanggal 6 juga. Tanggal 6 ini adalah apa ini? Tanggal 6 ini penerimaan piutang. Kalau penerimaan piutang itu masih boleh. Misalkan, salah saya dalam menerima piutang, piutangnya bukan yang tanggal sekian gitu, malah yang angkanya yang
tanggalnya beda, aduh masa hapus, boleh, ini dihapus, klik kanan delete gitu ya, boleh. Itu bisa kapan saja, tidak masalah karena tidak mempengaruhi cost of goods sold. Nomor 7, tanggal 7 nggak bisa juga. Misalnya nih, waduh saya lupa salesnya tidak diganti sales return, udah nggak apa-apa karena memang kalau kita masih diuntungkan karena jurnal sales return itu tetap di debit walaupun akunnya adalah sales, tetapi salesnya itu nanti sales yang ini itu mengurangi salesnya, angkanya tetap betul ya, hanya tidak muncul akun sales return itu saja sih, tapi nggak usah dirubah ya, nggak apa-apa. Paling nggak begitu ini ya, artinya salah di akun saja, tetapi kadang-kala hal ini juga tidak penting, tidak terlalu fatal gitu loh, daripada kalian mengedit maka akan bingung, akan berubah cost of goods sold-nya. Yang 7 ini karena 7 ini adalah register, maka kalau kita lupa meregister ya, misalnya ini tidak tampil ya, register itu sebenarnya untuk mengurangi buku besar pembantu ya, berarti buku besar pembantu piutang berkurang. Kalau belum diregister berarti belum berkurang. Kalau lupa tidak apa-apa, klik saja, klik panah tadi return penjualan, baru klik register. Itu solusinya jika lupa, bisa dikerjakan di akhir setelah misalnya AJP dan sebagainya, nggak apa-apa. Kemudian tanggal 9 cash in bank, penerimaan pembayaran utang ya kepada PT Sahabat. Ini juga kalau pembayaran utangnya adalah transaksi utang di bulan November ataupun utangnya adalah karena kita pembelian di selama Desember, ini sebetulnya bisa juga diganti, tidak mempengaruhi cost of goods sold, ini juga boleh. Tanggal 10 nggak bisa ya, nggak bisa diedit. Misalnya gini, kita tanggal 11 mengerjakan, ingat tanggal 10 nya salah ya, tidak apa-apa, misalnya tanggal 10 kita delete baru mengerjakan. Kalau sekiranya itu ada 3 jurnal yang salah, misalnya belum lama, artinya kita mengerjakannya belum banyak, ingat salah ya nggak apa-apa, kita hapus dulu ya. Tapi kalau sudah selesai baru ingat ya udah, nggak usah dihapus-hapus, nanti malah tambah salah. Purchase juga ini nggak bisa diubah, nggak bisa dieditnya. Penjualan tunai, untuk penjualan tunai kalau lupa pay today-nya tidak diisi, maka yang harus kalian kerjakan bukan menghapus jurnal tanggal 13, itu disalahkan ya, kecuali begitu menginjakkan tanggal 13, oh lupa ya, nggak boleh, nggak apa-apa, misalnya kalian hapus, ngerjakan lagi karena panik, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai ini langsung tiba-tiba tanggal 13 dihapus, tidak diperbolehkan ya, jangan. Mending misalnya ini tidak ada kan, berarti cash in bank tidak ada di debit, account receivable tidak di kredit, berarti dianggapnya penjualan kredit. Maka yang harus kita kerjakan adalah kita klik seperti kita menjurnal penerimaan piutang, sales receive payment, baru pilih penjualan tunai, baru kita isi berapa yang kita terima, seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, aduh maaf ibunya batuk. Seperti itu untuk penjualan tunai ya. Jadi ada hal-hal yang memang boleh diedit, ada yang tidak bisa kita edit. Kemudian untuk AJP ini ibu anggap selesainya. Nah, paling yang menjadikan harga pokok berbeda, karena ini metodenya rata-rata, itu karena ada pembelian tanggal berapa sih, tanggal pembelian yang terakhir ya, kalau tidak salah tanggal 22. Kemudian ada penjualan, sehingga menyebabkan karena tadi pembelian tanggal 22 harganya beda, maka harga rata-ratanya berbeda, sehingga pada saat terjadi transaksi penjualan di tanggal 27
maka cost of goods sold-nya tidak bulat penuh begini ya, angkanya ada koma. Nah, seperti ini. Kemudian ada pembelian lagi tanggal 29, sehingga harga rata-ratanya beda juga, sehingga pada saat nanti misalnya ada ini udah selesainya, nggak ada penjualan lagi. Nah, paling ya ini saja yang berbeda cost of goods sold-nya ya. Ini dikerjakan berurutan ya, kalau bisa berurutan, khusus yang tersedia yang berhubungan dengan merchandise. Kalaupun yang berhubungan dengan petiket dan sebagainya, bayar utang, menerima piutang, itu bisa diedit gitu ya. Hati-hati, sekali lagi Ibu ingatkan, hati-hati dalam menjurnal tanggal ya. Tanggal itu kadangkala kalau kita ngerjakan April berarti bulannya April, dikira kalian Desember, maka hati-hati ya, lihat tanggal, bulan, tahun, selalu dilihat gitu ya, itu perlu konsentrasi. Untuk AJP biar cepat nanti ya, bolehlah kalian ada catatan kecil untuk AJP gitu ya. Syukur-syukur kalian sudah hafal karena sudah mengerjakan manual dan Mayap kebetulan sama gitu ya. Biar cepat, karena kadang AJP ini kan terakhir ya kita mengerjakan di Mayap. Yang penting jangan salah akun. Salah akun seperti apa? Misalnya apa ya? Source supplies. Nah, source supplies. Oh ya enggak ya. Kalau ini otomatis source supplies expand dan source supplies di kredit, jangan terbalik gitu aja ya. Bad debt juga sama. Intinya jangan terbalik. Nah, seperti itu saja hal-hal yang harus diperhatikan di dalam mengerjakan nanti uji kompetensi kalian. Ibu percaya kalau kalian mau berusaha dengan semangat yang tinggi, insya Allah hasilnya maksimal ya, pasti ya. Kita harus husnudon bila semuanya adalah kita niati ibadah ya. Kita berusaha, nanti Allah yang menentukan, tidak ada yang susah kok. Artinya uji kompetensi tahun ini banyak sekali diberikan kemudahan. Insya Allah kita bisa meraihnya gitu ya, untuk bekal kalian nanti setelah lulus. Untuk laporan keuangan ya, laporan keuangan juga biar cepat itu diingat ya. Misalnya di account itu apa yang perlu dibuat PDF? Yang pertama standar balance sheet, profit and loss, dan yang kedua adalah jurnal. Udah ada 3 ya. Kemudian khusus untuk profit and loss, begitu kita klik, nah boleh klik customize gitu ya. Nah, ini kita setting dulu Januari, ini Desember, artinya semua transaksi di bulan November masuk ya. Ini sih sebetulnya bulan November boleh, tapi biar mudah Januari sampai Desember. Kemudian finishing ya, biar muncul nomor akun, biar bagus tampilannya, kita klik include account number, baru kita klik display, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal send to PDF, dikerjakan dengan cepat gitu ya. Ada berapa tadi? 3. Di banking itu ada 2, yaitu cash, ada 3, maaf, 3 berarti ya. Banking itu cash disbursement, kas pengeluaran kas, dan cash receipt penerimaan kas. Satu lagi statement cash flow, berarti sudah 6 ya. 6 ada 2 lagi, satunya adalah di sales dan purchase, selesai. Jadi account 3, banking 3, sales 1, purchase 1, selesai. Baru yang di print adalah standar balance sheet, profit, dan tadi yang di banking adalah statement cash flow. Untuk jurnal, kalau jurnal itu bisa dirapikan ya. Contoh misalnya sales itu ibu pilih sales and receivable journal, ada di transaction journal paling bawah, ada di bawah ya, mana ini. Nah ini, kalau jurnal itu bisa kita atur ya, semuanya Desember ya, kecuali profit and loss. Nah begitu kita klik display, seandainya angkanya ada yang tidak terlihat karena rupiahnya biasanya ya, maka ada tanda capil begini, bisa kita tarik-tarik
biar rapi gitu ya, biar tampil angkanya, tampil seluruhnya seperti ini. Baru kalau sudah rapi send to PDF seperti itu. Khusus yang jurnal, untuk yang laporan tidak bisa ya, tidak bisa kita edit. Sekian dari Ibu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa chat langsung ke Ibu. Ibu tidak berikan tugas untuk hari ini, silahkan kalian pemantapan sendiri di rumah. Semoga kalian berserta keluarga semuanya Allah memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Kalian tetap semangat sehingga sukses dalam menghadapi uji kompetensi kalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.